UN, besok tanggal sekian mau menikah gitu. Langsung perasaan jenengan. Ketika itu langsung jegagi gitu loh. Welcome to Wong Classic Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini Yanural Astari Mutadin dan kawan saya dan sahabat saya. Siapa? Ya, nama saya Farhan Hafid Andika. Farhan Hafid Andika. Dan biasanya dipanggil Biasa orang-orang memanggil saya itu dengan sebutan Bakron. Bakron. Itu kenapa kok dipanggil Bakron? Kan namanya bagus-bagus. Bakron itu artinya apa? Itu sejarahnya panjang itu. Ada artinya atau ada sejarah? Singkatnya gitu. Singkatnya bahasa Arabnya sapi betina kan bakoro. Nah, dulu saya itu sudah gendut, putih. Ya akhirnya saya panggil Bakron itu gitu. Diplesetkan gitu, diplesetkan. Kayak sapi gitu. Iya. Tapi itu kan nama apa namanya? Guyonan lah ya. Guyonan. Di pondok biasa. Di pondok. Terus sekarang kan kalau ada nama apa namanya, nama panggung itu namanya ya. Berarti nama kan panggung lebih akrab gitu ya. Betul. Lebih akrab manggilnya. Selamat datang Mas Bakron di podcast saya di sini di Ruang Roasting. Selamat datang kembali, terima kasih. Selamat datang kembali. Jadi kali ini kita akan membahas apa ini yang kita bahas Mas Bakron? Banyak ya. Ya Mas Bakron ini kan basicnya adalah dunia sastra. Dia juga hidup dengan keadaan dunia cinta. Kuliah di mana Mas Bakron? Ya, kuliah di UIN. Universitas Indonesia Negeri. Islam Negeri, Mas. Universitas Islam Negeri, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jurusannya apa? Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Ini jarang orang tahu. Taunya komunikasi. Taunya komunikasi, gak ada. Apa tuh komunikasi penyiaran Islam? Jadi mubaleh atau ya, ini di sini kedatangan tamu Mas Bakron dan kita akan membahas tentang dunia kisah cinta dari Mas Bakron yang sedikit saya tahu dia orang yang sangat mengenaskan dan gagal dengan cinta. Gapuk lah kalau orang sekarang itu namanya gapuk. Iya Mas. Dari maba sampai sekarang itu udah punya berapa mantan Mas yang dikoleksi? Wah, sebenarnya nggak banyak sih. Kalau yang pernah pacaran itu dua. Yang resmi lah ya, resmi pacaran. Iya. Itulah ya. Ya, untuk yang satu lagi itu cuman deket aja sih. Cuma deket tapi nggak pacaran. Nggak jadian. Best friend atau Kalau zaman sekarang kan bestie. Ingat teman-teman, kuliah tak seindah di FTV. Kuliah tak seindah FTV ya. Jadi wah jangan terpropaganda, jangan terhasut oleh FTV. Iya. Ya niatnya kuliah itu menuntut ilmu. Tolakul ilmi faridatul ala kulil muslimin wal muslimat. Asik. Itu Mas Bakron dua mantan yang paling menurut Mas Bakron itu apa namanya, butuh yang perjuangan banget dan paling lama itu yang mana? Yang pertama sih, Mas. Yang pertama, berarti yang dari kapan itu? Berapa lama? Ya, sekitar 4 tahun. Itu saya kenal ketika saya di Aliyah. Berarti SMA lah ya. SMA. Di mana itu Mas SMA-nya? Saya SMA-nya Aliyahnya di Nganjuk di Jawa Timur. Nganjuk. Oh berarti itu sambil mondok ya? Iya. Oh sambil mondok di asrama atau pondok? Pondok. Oh pondok. Itu kenapa? Berarti kan 4 tahun itu kan hal yang lama ya, atau untuk pacaran lah ya. Oh iya, menurut saya lama itu. Lama itu, biasanya kan ada pacaran paling 1 bulan, 2 hari pun. Teman 2 saya hari. ada itu teman saya 2 hari pacaran langsung putus. Singkat sekali. Apa itu makna cinta menurut dia? Saya nggak tahu. Wah. Playboy ya Mas, itu apa yang enak? Maksudnya apa yang menjadi kisah menarik dengan cewek itu? Hal yang paling menarik itu adalah perjuangannya. Karena gini, ketika di pondok, Ya. itu kan untuk berkomunikasi antara putra dan putri itu kan sulit. Ya. Jadinya kita harus melalui surat gitu. Ya. Jadi surat-suratan. Surat-suratan kan nggak boleh bawa itu ya. Gadget Ya nggak boleh. Jadi itu pakai apa? Tulis kertas itu ya. Tulis kertas pastinya. Tulis
tas terus dititipin atau langsung dikasih? Biasanya dititipin adik kelas ataupun pengurus Ya, gitu. kelas, pengurus. Sih Mbak, itu ya. Ya, Apa ini Mas? Biasanya kan ada itu, ada uang kasih apa? uang tip. Uang tip, setelah ini kasih uang tip. Biar sampai, biasanya kalau nggak sampai kan repot. Repot bener. Gimana? Berarti lama itu Mas pakai surat. Lama itu. Saya pun juga pertama kali kenalan dengan gadis itu, namanya inisialnya N. N Nur Azizah. Adalah pokoknya Ada lah. N. Inisial lah. Ketika Saya itu, juga nggak kenal paling. ketika itu saya mulai memberanikan diri untuk ngajak kenalan. Itu yang mengawali saya. Berarti ketemunya gimana itu? Ketemunya gimana? Ketemunya ketika itu, dulu kan di pondok itu ada namanya penghukuman, takzir lah, takziran. Hukum lah, melanggar Melanggar peraturan pondok. Nah itu ketika itu saya melakukan pelanggaran kabur dari pondok. Oh kabur, ada acara atau emang Ya saya emang dulu ndablek, pengen kabur aja karena itu kalau teman-teman nggak tahu berarti nakal lah ya, Ya, kalau nakal. bahasa Indonesianya gitu. ketika itu seluruh santri putra dan santri putri itu dikumpulkan satu. Semuanya berarti yang enggak yang apa namanya yang Tanpa keluar, terkecuali. tanpa kecuali melanggar peraturan dikumpulkan gitu. Ya, kemudian ya waktu itu nama saya dipanggil. Dipanggil di speaker itu. Ya di speaker, saya suruh maju. Nah, kemudian Dilihat sama dilihat orang-orang semua, banyak. dilihat sama semua. Kemudian juga ada salah satu wanita juga dipanggil, Takjir juga itu. diajir juga. Oh, Dan ketika itu saya melihat matanya, bola matanya. mata yang sangat berbinar. Ada Aduh. pelangi di matamu. Pas saya takdir, beri hukuman, kemudian saya tanya sama teman-teman saya, oh itu namanya siapa gitu. Namanya N, oh kelas berapa? Kelas ini, oke. Oh, berarti tanya-tanya dulu Nah, lah. tanya ya. dulu kan Ada harus intel lah, ada observasi intel. dulu. Penelitian. Penelitian. Bagus, bagus, saya. Nah, Akhirnya itu saya memberanikan diri menulis surat. Nah, ketika itu kan di masjid itu kan ada acara. satir. Oh, ada satir ya. Iya. Ketika Di itu waktu itu sholat juga. jamaah. Oh, sholat jamaah. Sholat Sholat jamaah berarti bareng-bareng. Bareng. Oh, Sholat jamaah ada satir. itu melanggar juga itu. Ya kan namanya trik toh Oh, mas. trik ya. Ketika itu saya melihat, oh, orangnya udah datang tuh di sebelah sini. Dan akhirnya saya mengikuti duduknya. Berarti Walaupun udah disadar itu loh. dilihat dari awal Iya. lah. Akhirnya saya memberikan diri, saya kasihkan bawah Isinya apa? surat, Isinya. tulisan. Tulisannya Ya kan Mas ingat nggak? ingat saya kan, assalamualaikum, nama saya Farhan. Ini gini. Saya pengen kenalan dengan kamu gitu. Langsung saya ingin kenalan dengan kamu. Langsung direspon itu. Belum. Lama. Responnya 2 hari 3 hari lah. 2 hari 3 hari setelah Anda mengasihkan itu. Berarti Ya. ada respon baik lah ya. Respon. Semakin berlalu, semakin kesini semakin dekat, sering Ya. surat-suratan. Dan itu juga hampir pernah ketahuan. Ketahuan kalau dengan pacaran. Enggak pacaran, surat-suratan gitu Oh, loh. kalau ketahuan berarti dihukum juga. Dihukum juga, Oh. tapi delalahnya enggak ketahuan. Ketahuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pacaran syar'i kan. Syar'i. Pacaran rasa santri lah ya. Betul. Karena kan kita belum mengenal gadget, ya udah mengenal gadget tapi kita boleh bawa gadget. Ya, ya. Nah, akhirnya singkat cerita saya lulus. Ya, singkat lama berarti kan udah Ya kan singkat banyak ceritanya, lika-liku lah ceritanya ya. kan lulus, dan Lulus. akhirnya kan habis dari pondok kan biasanya kan hal yang paling hal komunikasi ya, platform komunikasi Pola itu kan komunikasi. itu kan lewat Facebook. Oh, lewat Facebook. Lewat Kan dulu kan Facebook. belum ada WA kalau nggak Belum salah. ada ya. WA, masih pakai Facebook, terus juga waktu itu kan Pin sudah BB ya. sudah ada HP HP. BlackBerry gitu loh. BlackBerry kemudian saling tukar pin BBM. Berarti inten itu. Inten. Lagi apa sayang? Kayak, Belum, apaan belum. tuh? Waktu itu nggak pernah manggil sayang, manggil Apa? nama gitu. Mas Farhan. Iya, ada panggil ya. nama gitu kan. Mbak N. Lagi ngapain? Tiap saat itu. Enggak setiap, ya waktu pertama-tama sih siap saat. Lama-lama bingung. mau ngomong apa Iya, ya. kehabisan topik. Dan topik. Terus makin sini kan semakin berkembangnya zaman, sudah ada WA, akhirnya buka nomor WA, terus komunikasi, terus juga saya juga sering main ke rumahnya. Berarti dekat rumahnya sama jenengan.
rumahnya ya lumayan sih. lumayan. Jadi kalau ada waktu sering main lah Sering ya. main, Wah, berarti dan- itu jenengan luar biasa kenalan sama orang tuanya juga. Iya, dan orang tuanya pun menganggap saya sebagai anaknya sendiri gitu loh. Saking seringnya ke Saking rumah. seringnya ke rumah, Dan sering main, terbuka gitu. lah ya. Terbuka, sering cerita gitu loh. cerita. Jadi kalau pacaran pakai uang sendiri atau minta orang tua? Ya itu Iya, rahasia pabrik. rahasia. Setelah itu makin kesini kok sifatnya mulai berubah. Oh, itu Yang tadinya komunikasinya intens, kemudian mulai senggang, mulai agak ada jarak gitu loh. LDR berarti itu. Iya, LDR. Dengan posisi Saya di Semarang. Semarang kuliah juga. Ya, dianya di Jogja. Kuliah juga. Kuliah juga. Berarti jarak ya. Jarak. Jogja itu ya lumayan jauh juga. Lumayan. Nah, kemudian pada suatu waktu akhirnya saya mulai curiga, kok gak komunikasinya nggak semakin nggak apa ya nggak intens lagi Nah, gitu loh. Mulai renggang. Mulai lah. renggang. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk chat kepada ibunya. Oh, berarti tanya ibunya. Kenapa Ah, ya Mbak N? Enggak kenapa, pernah- tanya kabarnya. Oh, tanya kabarnya. Baik. Nah, pikiran positif saya mungkin dianya sedang sibuk atau sedang fokus kuliah Ya, dan nggak mau atau diganggu. apa. Itu kan pikiran positif saya. Ya. Akhirnya saya berusaha berpikir positif terus itu. Ya. Paling nggak apa itu kan. Nah, setelah beberapa bulan ketika itu waktu saya sedang kuliah, ibunya menelpon saya. Oh, berarti nelpon ibunya langsung telepon Iya, telepon saya. Tanya kabar, sehat nak, sehat bu, tanya kabar, gimana, sedang apa sekarang? Saking Banyak berarti. Ngalor ngidul lah ya, ngalor ngidul ngalor kan, ngidul. saya juga bahagia, oh akhirnya. Wah, akhirnya Nah, ibunya gitu. juga nanyakan saya. Nah, setelah ngobrol panjang lebar, ketika berhenti sejenak, Ya. jeda, akhirnya ibunya itu ngomong sambil nada nangis. Oh, kayak orang gimana itu lah ya, Heeh. kayak nangis. Dan dia ibunya bilang gini, Nang Farhan, ibu minta maaf ya gitu. Lah minta maaf kenapa bu? Kenapa ya? IN besok tanggal sekian mau menikah gitu. Langsung perasaan jenengan Ketika itu langsung mak jegagi gitu loh. Mak Rasanya. teratap sakit, kaget saya gitu loh. sakit dan kaget itulah ya. Pokoknya gitu. Dan akhirnya Langsung ketika galau. ketika itu ya saya hati itu serasa hancur berkeping-keping gitu loh. Hancur hatiku. Itu kan saya posisikan sedang kuliah, saya izin keluar, Izin kemudian saya keluar. izin kamar mandi, Heeh. tapi saya nggak balik-balik lagi ke kelas, Oh iya, saya balik ke kos. balik ke kos. Nah, balik ke kos, kan dulu kan saya masih di kos dan saya ketika itu bingung, saya itu harus bagaimana, saya mau cerita kepada siapa gitu, karena kan di kos sendiri waktu itu, Kos sendiri. saya bingung mau cerita sama siapa, dan akhirnya saya melampiaskannya ke HP gitu loh, Oh, main HP lah. main HP, terserah, ngapain. main game atau lihat Game. video YouTube, lihat film, pokoknya gitu. Yang penting lah, maksudnya pelampiasnya nggak ke HP, nggak ke dunia-dunia yang gelap-gelap itulah ya. Ya sempat ada sedikit masuk ke dunia gelap lah. Ya, ya mungkin yang saya nggak tahu. Dan saya berusaha untuk bersikap biasa saja, Bisa saja tapi dengan hati yang terluka dan remuk. gitu ya. remuk redam hati iki. Wah, mantap wis pokoknya. Terus beberapa hari itu kan, nah kemudian saya memberanikan diri untuk datang ke pernikahannya. Oh, berarti jenengan diundang. Diundang. Kan maksud ibunya menelpon ke saya itu kan untuk mengundang. Oh, berarti undangannya Memberitahu. nggak secara Enggak, nggak pakai ulem, berarti undangan lah iya, ya. enggak pakai undangan, Pakai langsung dengan undangan. lisan gitu loh. Itu saya Berarti nanti datang ya. Iya. Itu nggak ngechat berarti perempuannya itu enggak ngechat, Nanti nggak izin aku mau. enggak isi. Kan sudah lama putus komunikasi kan. Nah, setelah itu saya ketika datang saya berpikir, enggak apa-apalah, harus bisa, harus siap gitu, harus Siap. kuat gitu kan. Kuat. Tapi nyatanya ketika saya sedang di acara pernikahan Sudah tersebut, sampai acara. nah ketika waktu salam-salaman gitu kan, saya mulai agak sedih hati saya itu loh. Melihat Dan dia akhirnya dengan orang lain. air mata saya mulai menetes perlahan.
ketika itu teman saya tahu dan saya ditarik ke belakang gitu loh. Berarti pas lagi salaman. Kalau jenengan juga salaman sama mempelai wanitanya. Keduanya dan wanita saya salaman. Langsung menatap matanya seperti tadi bertemu. Ya saya memandang si N itu seperti saya memandang si N waktu pertama kali gitu loh. Matanya. Akhirnya saya menangis di situ di tempat dan disenangkan sama teman-teman saya. Wah, yang tenang, udah nggak apa-apa. Mungkin bukan jodohnya. Gitu. Jadi langsung pulang atau lari atau ya, enggak, saya duduk di situ. Santai gitu ya. Sambil menangis gitu. Menangis dalam hati juga ya. Iya, mas dalam hati. Kadang yo apa namanya misuh ning jero ati juga gitu loh. Oh, turak karo aku iki. Akhirnya yo selepas kejadian itu hati saya tertutup itu. Saya mulai menutup hati saya untuk pada wanita siapapun. Saya mau lah ngapain sih juga nanti bakalan ujung-ujungnya juga bakal sakit hati lagi, mending nggak usah karena mungkin belum waktunya. Di waktu yang kurang tepat. Ya. Nah, akhirnya ketika itu saya menutup hati. Nah, tetapi ketika saya mulai menutup hati, ada salah satu wanita yang mendekati saya. Ada wanita teman saya. Teman jenengan itu. Saya kenal, dia juga kenal saya. Tapi saya yang menolak secara terang-terangan dong. Menolak karena jenengan juga masih saya nggak mau gitu, saya nggak mau buat apa gitu. Walaupun dia cantik apapun itu ya. Saya nggak peduli waktu itu. Pokoknya hati lagi sakit-sakit, belum bisa move on, udah tinggalkan semua dunia percintaan. Itu benar-benar luka yang paling mendalam masalah percintaan saya. Dan itu yang menciptakan tulisan-tulisan saya. Berarti jenengan ada melandasi mendorong dari luka itu jenengan tuangkan dalam sebuah tulisan itulah ya. Iya. Mantap itu. Terus setelah berapa waktu, berapa semester, berapa bulan, berapa tahun, akhirnya saya bertemu dengan seorang wanita. Ya, bertemu seorang wanita itu cinta. Teman. Lama itu berarti ya? Lama. Proses move on-nya itu lama. Lama banget itu. 4 bulan, tapi belum sepenuhnya. Dan jenengan bisa melupakan dia itu karena apa? Waktu itu untungnya, alhamdulillahnya HP saya hilang. HP-nya hilang, biasanya kan ya asem ini hilang. Ini kan ya itu malah sebuah musibah. Tapi saya senang gitu loh. Musibahnya itu karena bisa membantu proses saya untuk melupakan gitu loh. Berarti enggak melihat chat-chatannya, enggak melihat foto-fotonya. Enggak lihat semuanya. Hilang lah pas kontak semuanya, udah bukan punya aku karena udah punya orang lain, jadi milik orang lain dan udah sah malah. Orang wanita, teman lah. Tapi kan di sisi lain saya juga sedikit membatasi diri gitu kan supaya tidak untuk terjerumus kembali. Nah, tapi sakit kedua kalinya. Tapi hati berkata lain. Hati berkata lain. Dalam hati saya, apakah orang ini yang akan menyembuhkan saya gitu kan? Saya mulai dekat, mulai ya komunikasi intens lah gitu loh. Kan saya mulai berpikir gini, mungkin ini orangnya tepat, orang yang tepat mungkin. Tapi kan sekarang kan yang dibutuhkan kan bukan sekedar eksistensi kan, di story WA atau story Instagram atau dimanapun. Punya pacar nih single girl. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah teman mengobrol. Kalau bahasa keren sekarang kan deep talk. Deep talk. Obrolan dalam lah istilahnya gitu. Ya, motivasi, saling motivasi. Saling memberi solusi ketika ada punya masalah, saling memberi solusi gitu. Itu yang paling dibutuhkan sekarang hanya itu kalau menurut saya. Di jenengan lah ya, dan jenengan itu. Dan akhirnya nyaman. Kok nyaman gitu. Lama-lama nyaman. Kok enak lanjut gitu. Dalam sebuah hubungan pertemanan antara cewek sama cowok pasti salah satunya ada yang baper. Bisa jadi keduanya baper. Walaupun pertama kita menghendaki untuk best friend aja lah ya, teman dekat. Tapi kan semakin lama semakin nyaman, akhirnya kan pasti ada yang baper gitu kan. Mungkin kan gitu kan. Dan dalalahnya itu saya yang baper. Jenengan yang baper pada wanita itu. Berarti udah melupakan masa lalu. Tapi semakin kesini kok saya kan udah deket ya.
Bang sini kok saya semakin ragu dan dia pun juga ragu. Ragu karena Kak jenengan sudah mengetahui kekurangannya atau Bukan gimana? karena gini loh, ketika sudah berteman lama nih, ketika pacaran, misalnya pacaran kan, pasti kan nantinya kalau misalnya berantem, putus kan nanti ewoh, Ya, ewoh apa ya? ya maksudnya nggak enak lah, Nggak enak gitu satu loh. sama lain itu lah. Lebih baik temenan aja gitu loh, dan nggak ada habisnya kalau temenan gitu Iya, loh. ya maksudnya kita mau curhat apapun itu kan bebas lah ya, nggak Iya, ada sekat lah nggak ada ya. sekat Biasanya gitu kalau loh. pacaran kan malah membuat sekat antara kita untuk ngomong Malah apa, ada yang ditutup-tutupi ada yang juga. ditutup-tutupi juga. Tuh. Akhirnya saya juga nggak usah aja lah, ini sendiri lagi aja lebih enak, lebih Berarti asik kayaknya. langsung lost komunikasi lagi. Ya tetap komunikasi tapi ya nggak terlalu intens sih. Jarang lah. Sekedar Pentingnya menanyakan aja lah ya. sekedar menanyakan kabar, kalau nggak meminta bantuan iya. gitu. Nah, setelah itu saya coba, saya diberitahu sama teman saya, Heeh. cobalah kamu membuka hati. Kalau kamu gini terus, kamu nggak bakal maju gitu. Dan akhirnya saya mulai berani membuka hati gitu. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Berarti setelah itu ada orang yang beri motivasi jenengan untuk pacaran lagi. Iya. Iya, iya. Akhirnya saya mencoba. Ada seorang wanita. Walaupun berhasil, Heeh. tapi cuma sebentar. Mas sebentar, jenengan enggak ya maksudnya apa yang menyebabkan yang sebentar apa cinta pada badan pertama atau hanya buat apa namanya formalitas belaka atau gimana? Bukan sih, karena memang apa ya, masih ada timbul keraguan. Ragu. Ragu yang pertama juga ada sedikit efek samping dari masa lalu gitu loh. Oh, masih terbayang-bayang lah ya nanti kalau efek- putus gimana, Iya, putus gimana. pasti kan juga memikirkan seperti itu gitu kan. Dan akhirnya ya wis lah, daripada saya begini terus, lebih baik saya nggak usah gitu loh. Ya, diri aja dulu lah Diri ya. dulu, Fokus lebih pada masa fokus- depan. Fokus pada diri saya sendiri Diri gitu loh. saya. Lebih fokus untuk membenahi diri saya sendiri Ya gitu loh. mungkin kita belum baik untuk orang-orang yang saya inginkan yang terbaik kan gitu. Betul. Memantaskan diri lah dalam hal. Ya betul. Juga dekat ini saya juga sedang mendekati seorang wanita, seorang gadis. Belum sampai sekarang masih mendekati. Dekat-dekat inilah. Oh dekat-dekat ini ya. Tapi akhirnya saya berpikir, mending gak usah lagi lah. Berarti jangan dulu. Jangan dulu. Saya terus berpikir begitu terus. Dan sampai saya bilangin, kalau kamu begitu terus, kamu kapan? Ya aku peduli. Ini wis lah, ini hidupku lah. Ya udah, saya yang bikin, saya yang atur. Ngapain ngatur hidup saya gitu kan. Jadi sekarang berarti itu tidak pacaran sampai sekarang ya? Enggak. Oh. Tapi ya masih komunikasi ya. Sama yang mana? Sama yang terakhir ini. Oh yang terakhir enggak. Oh enggak. Itu udah putus proses komunikasi sama sekali enggak ada komunikasi. Enggak ada komunikasi. Berarti ada masalah. Itu rahasia publik. Enggak, rahasia. Ya. Sekarang harus jenengan ini sekarang lagi fokus titik mana ini? Saya sedang fokus untuk menulis Menulis apa sastra. sastra romansa lah. Romantisme lah ya. Bucin-bucin anak zaman sekarang gitu loh. Terus gimana mau bikin novel atau mau Saya mencoba menulis di platform Wattpad. di Wattpad. Di situ sudah ada 2 karya. Mm-hmm. Yang pertama ada rencana, yang kedua itu ada kataku, kata kita. Tuh. Berarti itu masih 2 ya. Masih banyak yang akan Masih banyak. Nah, tulisan saya itu berdasarkan hal-hal yang pernah saya alami. Berarti kisah nyata lah Kisah ya. nyata. Dan itu bisa untuk memotivasi anak-anak muda yang mungkin sedang patah hati atau sedang jatuh cinta gitu. Mungkin bisa memotivasi teman-teman semua Betul. melihat cerita-cerita dari masa lalunya Mas Bakron lah ya. Sharing-sharing pengalaman lah gitulah ya. Ya nanti kalau mau sharing-sharing juga kan itu bisa DM juga IG-nya Mas Bakron apa namanya? IG-nya senjancuk.id. Senjancuk. Wah, ini sangat estetik namanya. Ya, mungkin ada kata-kata apa motivasi buat teman-teman di rumah Mas yang ingin jatuh cinta ataupun LDR, walaupun tadi kan kalau saya lihat dari pengalaman jenengan 4 tahun pacaran itu tidak menentukan jenengan itu menjadi jodohnya atau tidak kan gitu kan. Nah, apa motivasinya Mas dengan masa lalu jenengan seperti itu untuk teman-teman? Untuk teman-teman, jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia adalah sederhana untuk menderita.
Tepuk tangan. Berarti kan berharaplah dengan Tuhan karena Tuhan bisa memberikan segala-galanya. Betul. Ngeri. Ada motivasi juga untuk teman-teman Mas sendiri. Ya tetap semangat aja lah. Sedang jatuh hati atau sedang patah hati, semangat. Jangan jangan sampai lukamu itu menjadikan alasan untuk kamu tidak maju. Betul. Saya sepakat. Jadikan masa lalumu itu adalah batu lompatan untuk kamu maju ke depan. Ya, Gitu loh. untuk lompat lebih jauh gitu lebih ya. jauh. Itu teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai kata Mas Bakron, jangan sampai lukamu itu membuat dirimu jatuh. Intinya lukamu itu menjadi pembelajaran biar kedepannya itu lebih baik. Apa yang menjadi masalah jangan sampai kamu lakukan. Seperti itu Mas Bakron ya. Iya. Ya. Dan satu lagi pertanyaan ini Mas sangat penting. Apa makna cinta menurut Mas Bakron? Makna cinta itu, definisi cinta itu sangat luas Mas, universal. Setiap orang punya definisi cinta masing-masing. Ya. Mungkin saya punya definisi cinta, juga punya definisi cinta, dan orang-orang yang lain atau teman-teman semua juga punya definisi Cinta yang sendiri. berbeda. Kalau Mas Bakron, Cinta itu sederhana lah. cinta itu sederhana. Nah, Udah, udah, gak ada lanjutannya. nggak ada. Tapi kan di balik sederhana itu ada banyak hidup yang lain Ya, gitu loh. yang lain. Ya, mungkin kita bisa sharing lagi ya nanti ya. Apa itu Boleh. makna cinta? Cinta itu apa? Cinta itu untuk Boleh, apa? boleh. Boleh ya, nanti kita sharing-sharing lagi dan tukar pengalaman tentang makna cinta. Gitu ya. Mungkin cukup itu ya Mas ya. Cukup. Itu yang dapat kita obrolkan dengan dengan gini adanya lah apa yang bisa jadi motivasi pada teman-teman semuanya, bisa menjadi pendorong kemajuan dan apa yang omongkan itu positif bisa diambil Mas Bakron ya. Ya betul. Yang jelek jangan diambil. Yang saya jangan diambil. Ya saya jelek berarti jangan diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bakron. Sama-sama. Sukses selalu.